Hai Scan Partner, selamat datang di podcast Cakro 102 SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Aku Adinda Fatima Putri yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Kali ini akan membahas mengenai organisasi yang ada di sekolah, atau biasanya siswa-siswi itu manggilnya OSIS atau PK. Nah, kebetulan banget di SMK Negeri 4 Bandar Lampung baru aja pergantian jabatan tahun 2024-2025. Dan kebetulan banget kali ini kita kedatangan ketua OSIS dan koordinator PK yang terbaru. Kalian pasti gak sabar banget kan ya, apalagi mereka cantik dan ganteng loh guys. Nah langsung aja gak sih, ini dia ketua OSIS dan koordinator PK SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Alhamdulillah sehat. Iya, pasti Scan Pratas pengen tahu kan namanya siapa, terus jabatan mereka ini yang mana sih yang sebenarnya ketua OSIS dan koordinator PK, dan kelas mereka tuh dari kelas apa sih sebenarnya? Boleh dong kalian kenalin diri ke Scan Partners. Oke ya, dari saya duluan ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Rifai. Saya ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Asal kelas saya itu dari 11 akuntansi keuangan lembaga 1. Halo semuanya, jadi aku Firda Yasmin Nuralika. Aku adalah koordinator PK masa bakti 2024-2025. Dan kebetulan aku dan Rifa ini satu kelas. Jadi aku juga berasal dari 11 akuntansi keuangan lembaga 1. Iya. Wah, fun fact banget ternyata ya guys, kalau mereka ini satu kelas, apalagi kelas akuntansi 1 yang biasanya dikenalnya wah pinter-pinter kan ya? Iya Amin. sih, amin ya, amin. Nah kebetulan banget kalau kalian satu kelas, berarti kalau kalian ada diskusi sesuai tuh kegiatan atau event, kalian lebih mudah ya? Iya. Atau kalian punya tips-tips cara kalian untuk diskusinya gimana? Cara kami itu berhubung tempat duduk kami itu deket juga dan sekelas ya, kami tinggal kayak panggil aja gitu, atau saling suruh lihat kayak Yasmin buka WA dong, Pak I buka WA dong gitu. Jadi kami nggak perlu lagi nempatin waktu atau nyesuaiin waktu, jadi tinggal ya lebih menghemat waktu aja sih sebenarnya gitu. Betul, kita juga bisa langsung mengkoordinasiin anggota-anggota kami juga di dalam kelas itu. Jadi sangat-sangat menghemat waktu. Berarti sangat-sangat menghemat waktu. Iya, betul jadinya ya? gercep juga sih. Bagus. Oh ya, kan kalian baru banget menjabat sebagai ketua. Iya. Berarti kalian punya peran yang lebih. Selain kalian sebagai anak di rumah, terus siswa-siswi yang belajar juga, kalian juga punya peran sebagai ketua. Ketua itu yang peran yang lebih tinggi lah istilahnya ya. Kalau cara kalian bagi waktunya gimana? Kalau dari saya untuk bagi waktu ya, untuk saya sendiri bagi waktu itu nggak terlalu sulit sih, karena emang udah terbiasa, dan juga kegiatan di rumah ataupun di luar sekolah itu tidak terlalu banyak. Jadi ketika emang udah menjabat jadi ketua, saya juga emang udah fokus di sekolah dan organisasi saja gitu. Jadi kegiatan-kegiatan di luar, dan juga kalau di rumah itu emang tempatnya istirahat gitu loh. Dan kalau di sekolah saya pun bakal fokus belajar dan juga organisasi pasti. Jadi nggak terlalu sulit sih untuk bagi waktu gitu. Kalau Yasmin sendiri gimana? Kalau dari aku sih, mungkin karena aku udah terbiasa dari kecil juga ya ngebagi waktu untuk les, untuk menjadi seorang anak di rumah, menjadi seorang siswa di sekolah. Jadi pada saat SMK ini dan sudah mulai menjabat, nggak ada rintangan yang terlalu sulit gitu sih, karena sudah terbiasa dari kecilnya. Berarti kalian udah punya pengalaman dari sebelumnya ya untuk kalian cara membagi waktunya. Betul. Sangat bagus guys ternyata ya. Oh ya, langsung ke pertanyaannya. Sebelumnya kan kalian pasti punya pengalaman sebelum kalian menjabat sebagai ketua. Iya. Kalau pengalaman kalian sebelum menjadi ketua itu gimana sih? Atau kalian pernah ikut organisasi di SMPK? Atau kalian mungkin pernah ikut organisasi di luar? Kalau dari saya, kalau dulu mungkin dari SD aja sih, dari akhir SD kita kelas 5, kelas 6 itu memang ada yang namanya wajib pramuka. Nah di situ untuk pertama kalinya aku tuh terjun ke dalam organisasi. Tapi ya di kelas 6 SD kita kan ada pandemi tuh COVID-19, dan juga
ternyata di situ aku udah lulus SD, lanjut ke SMP. Di SMP emang aku sama sekali gak ikut untuk organisasi di dalam sekolah. Jadi untuk mengisi waktu luang aku cuma ngikut bela diri sih di luar SMP. Itu salah satunya taekwondo, dan di SMA ini baru lagi nyoba untuk masuk OSIS PK-nya SMK 4 gitu. Berarti lumayan banyak ya penanya. Iya. Pikiran. Kalau Yasmin sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri, dari SD juga sama nih kayak Rifai. Aku juga pernah ngikutin pramuka, dan aku juga pernah menjadi salah satu anak karate juga. Cuman waktu kelas 4 SD berhenti. Dan waktu SMP tuh aku nggak ikut organisasi apa-apa. Aku cuma fokus ke pembelajaran dan fokus ke teman-teman aku doang. Jadi kayak pulang sekolah, les, nanti muter-muter gitu lagi. Dan itu adalah salah satu pemicu aku kenapa sih di SMK ini juga mau masuk organisasi, karena mau keluar dari zona nyaman aku. Bagus ya. Terus berarti kalian punya pengalaman yang lumayan banyak. Bukan berarti pengalaman itu dari organisasi, tapi dari eskul-eskul juga. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Kalian sebelum menjadi ketua kan pasti mencalonkan diri. Ada nggak sih motivasi untuk dari diri kalian sendiri, atau ada nggak sosok seseorang yang memotivasi kalian akhirnya kalian bisa mencalonkan diri sebagai ketua? Kalau dari Yasmin? Kalau dari aku jujur nggak ada sosok yang memotivasi. Cuman ada kakak aku, karena dulu tuh dia sangat sangat bisa dibilang sangat unggul dalam di akademiknya. Terus juga dia bisa semua olahraga, dia juga mengikuti kelas olimpiade. Jadi di situ ada timbul rasa gimana sih biar bisa mengalahkan seorang kakak ini, karena jujur aku anak bungsu kan, yang apa-apa tuh dia kayak selalu juara 1, selalu menang olimpiade, selalu juara futsal gitu kan, selalu menjadi juara lah di dalam hidup dia. Jadi aku tuh kayak aduh gimana ya caranya biar bisa kayak dia, pengen biar juga bisa pengen juga. Berarti kamu irinya tuh pengen lebih gitu. Pengen ya? lebih terus. Amin, dari ya. kakak aku. Kalau Rifai sendiri gimana? Kalau dari saya, sosok yang paling memotivasi saya itu kedua orang tua, karena mereka itu emang menuntut saya untuk, nggak menuntut sih, tapi ada keinginan untuk selalu saya aktif dalam segala kegiatan, asalkan hal tersebut positif. Jadi selama orang tua saya mendukung, saya jadi termotivasi sih untuk melakukan hal apapun itu selalu diniatkan untuk orang tua gitu loh, entah dari belajar maupun organisasi ataupun nanti untuk kedepannya tentang cita-cita saya. Jadi selalu emang diniatkan untuk orang tua gitu. Oke guys, berarti kita bisa mengambil pesan kesimpulannya kalau sosok yang memotivasi kita tuh bukan selalu dari orang luar, tapi dari keluarga lingkungan terdekat. Nah, bener banget. Boleh tuh guys dicontoh. Next, ke pertanyaan berikutnya, kalian kan udah 3 bulan, hampir 3 bulan yang menjabat. Ada program kerja yang pengen dan harus banget dilaksanain gitu nggak? Kalau dalam kurun waktu dekat ini ya, ada sih program kerjasama dengan kesenian sih ini. Itu tentang pensi atau biasa kita kenal itu pentas seni. Nah, pentas seni ini biasanya untuk programnya kelas 10, biasanya untuk pentas seni kami pengennya itu di lapangan gitu dan agak sedikit meriah gitu, dan memang ngejalininnya sama kesenian gitu. Insya Allah sih di Februari ya, amin. Amin. Kalau Firdaus gimana? Kalau dari aku sendiri ada namanya forum siswa. Jadi di mana ketua kelas dan sekretaris itu kami kumpulkan menjadi satu, dan kami tuh akan nanya-nanya nih kayak gimana sih menurut kalian SMK 4 ini? Ada yang mau ada kritik atau ada saran gak nih untuk acara kedepannya atau ada fasilitas kedepannya gitu. Dan karena akunya juga PK adalah perwakilan kelas ya, jadi aku ingin menampung suara-suara dari masing-masing perangkat kelas. Terus di program kerja kalian itu tuh untuk diri kalian dan untuk siswa-siswi Betul. juga Iya, pastinya pasti ya. Pasti dong. Yang pastinya kalian pengen banget program kerja kalian tuh sangat bermanfaat untuk siswa-siswi dan menyenangkan bagi mereka ya, kira-kira ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Oke, next pertanyaan berikutnya, ada nggak sih cara
dari kalian masing-masing untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di organisasi kalian? Oh, dari saya duluan. Ini sebenarnya untuk prinsip saya bagaimana memimpin sih. Kalau di organisasi, prinsip saya itu tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini menurut saya kita itu nggak cuma berani untuk memimpin orang lain, tapi berani juga dipimpin sama orang lain. Jadi ketika ada permasalahan ya, sosok pemimpin itu sosok yang paling penting. Jadi kita nggak hanya tentang egois kita, tentang ego kita yang ingin selalu dituruti, tapi kita juga harus tuh mendengarkan anggota kita. Jadi ketika munculnya permasalahan, kita nggak cuma di mandang masalah itu di satu sudut doang. Jadi ada pandangan yang lainnya. Pandangan tersebut biasanya pandangan-pandangan yang terbaik biasanya muncul dari anggota kita sih. Gitu sih kalau aku. Berarti kalau dari kamu nggak mandangnya dalam satu sisi, tapi Iya, kedua-duanya sisi Iya, harus. Kalau dari Yasmin sendiri gimana? Kalau dari aku jujur, kalau ketika muncul ada suatu permasalahan ya, aku selalu introspeksi ke diri aku sendiri. Apakah aku udah cukup baik? Apakah karena diri aku yang memunculkan masalah ini atau karena orang lain? Kalau memang diri aku sudah cukup baik, aku baru memanggil orang-orang yang bisa dibilang memicu masalah tersebut. Aku, betul kata Pak Is, sebagai seorang pemimpin juga nggak tentang egois kita sendiri, kita juga harus mendengarkan perasaan mereka sebagai anggota itu gimana, terus juga perasaan-perasaan mereka. Setiap orang kan memiliki sisi pandangnya masing-masing kan. Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi, oh ini salah dia, oh ini salah dia. Kita harus mendengarkan semuanya. Berarti kalau cara kamu introspeksi diri dulu, baru melihat permasalahannya. Betul. Bagus sih, bagus guys. Terus kalau kalian kan udah menjabat sebagai ketua, pasti ada kan dari siswa-siswi itu omongan yang kurang mengenakan. Kalau cara kalian untuk mengatasinya gitu gimana? Atau kalian pernah down mungkin dengan omongan siswa-siswinya? Kalau dari aku pribadi sih ngedown karena omongan orang tuh belum pernah ya, alhamdulillah. Dan untungnya juga siswa-siswa SMK Negeri 4 ini sangat baik-baik dan ramah. Jadi kalau misalkan ada omongan mereka yang menurut kita itu emang benar ya kayak gini, bukannya nggak seperti ini, itu kami lihat dulu apakah memang benar yang mereka omongin itu terjadi. Kalau memang misalkan benar-benar terjadi, itu adalah sebagai evaluasi ke kita. Kritiknya itu sebagai evaluasi ke kita. Kalau memang benar-benar tidak terjadi ya kami bukannya tidak acuh, cuman kayak lebih ya udah emang itu nggak terjadi. Ngapain kita harus ngedengerin omongan orang lain? Nggak perlu meladeni orang-orang yang ya seharusnya diladeni. Iya, nggak semua siswa SMK 4 itu omongannya jahat-jahat ya. Tapi ada loh siswa-siswa yang omongannya juga baik, mendukung kami dari belakang gitu loh. Apalagi terkhususnya siswa-siswa yang kayak kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya, kakak kelas kami itu baik-baik semua sih, alhamdulillah. Bener banget guys, aku sering banget melihat mereka itu tuh ditegur sapa oleh siswa-siswi SMK Negeri 4 Bandar Lampung, yang berarti mereka itu sangatlah ramah dan amin. Senyum selalu dengan siswa-siswi ya. Betul banget. Kadang tuh sapaan mereka yang membuat kita semangat buat ngejalanin organisasi ini. Berarti sebagai support system dari sekolah ya. Harus senyum terus sih. Oke guys, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih guys sudah nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol mengenai kalian udah jadi ketua, terus organisasi kalian. Terima kasih banyak. Terima kasih juga karena udah diundang di podcast Cokro 102. Pokoknya semangat terus, semoga semakin maju deh ini podcast. Amin. Untuk kalian jangan lupa pantengin sosial media kita, ada di Instagram, TikTok maupun YouTube kita di @smkn4 Bandar Lampung. Aku Adinda Fatima Putri. Saya Muhammad Akbar Rifai. Dan aku Fida Yasmin Nuralika. Kami pamit undur diri.